Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilmu Pengetahuan. Channel ini berisi tentang materi-materi pembelajaran di sekolah. Materi kali ini saya akan membahas tentang teks berita materi kelas 8 semester 1 materi pertama. Seseorang yang menguasai berita, dialah yang akan menguasai dunia. Pada era sekarang ini, berita menjadi menu utama dalam deretan makanan harian. Tiada hari tanpa berita, dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Pemahaman terhadap struktur dan kaidah teks berita memudahkan kita dalam mengolahnya menjadi suatu yang lebih bermanfaat. Berita-berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan. Baik, kita langsung saja bahas tentang teks berita untuk kelas 8. Teks berita untuk kelas 8 semester ganjil. Kita ketahui berita itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, setiap hari kita selalu menerima berita. Berita itu bisa dari teman, dari media elektronik, dari media tulis. Kita mendengarkan informasi yang baru saja terjadi dari teman, itu sudah dikatakan pemerolehan berita. Dengan kita mendapatkan informasi dari teman tadi, kita tahu informasi yang barusan ada, yang kamu tidak ada, kamu tahu dari teman. Berita ini adalah informasi. Berita ini adalah sebuah informasi yang kamu dapat dan penting bagi kamu untuk menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Kompetensi dasar hari ini yaitu 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kita bisa mendengarkan berita melalui radio, dari informasi dari teman, dan kita bisa baca berita itu melalui media cetak seperti koran, majalah, internet, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menjelaskan pengertian berita. Jadi nanti setelah kita belajar tentang berita ini, kalian bisa menjelaskan apa sih pengertian dari berita itu. Yang kedua, siswa mampu menentukan unsur-unsur berita. Dan juga kalian bisa dan mampu menjelaskan secara rinci tentang unsur-unsur yang ada di dalam sebuah berita. Tapi sebelum kita langsung ke beritanya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui pengertian dari berita itu sendiri. Tentunya kalian sudah paham semua tentang apa sih berita itu, namun ini sedikit lebih menguatkan pengetahuan kalian. Berita adalah sebuah laporan tentang peristiwa terbaru dan penting yang harus disampaikan kepada masyarakat secara cepat. Dalam penyajian berita dapat menggunakan media seperti surat kabar, televisi, radio, maupun media online. Berita itu sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia. Berita juga mempunyai arti lain, yaitu sebuah informasi berdasarkan fakta, kejadian asli, mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Selain itu, berita juga dapat dikatakan sebagai sebuah laporan keterangan dari sebuah peristiwa. Berita merupakan sebuah fakta yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Kenapa harus segera disampaikan kepada masyarakat?
Karena kalau tidak segera disampaikan kepada masyarakat, berita itu akan menjadi basi sehingga orang tidak lagi ingin mendengarkan atau mengetahui berita tersebut. Berita yang paling hangat itulah berita yang selalu dicari oleh orang banyak. Informasi-informasi itu sangat penting bagi masyarakat luar sehingga orang menambah wawasan atau menambah ilmu pengetahuan. Kemudian unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu bisa dikemas dengan singkatan Adiksimba atau 5W plus 1H. Nah, berita itu bisa terjadi apabila bisa menjawab ke 6 pertanyaan ini. Adiksimba ini merupakan kata tanya dari berita. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Seperti yang saya tuliskan di sebelah kiri Anda. Peristiwa apa yang terjadi? Jadi berita itu akan membahas sebuah peristiwa yang terjadi. Di mana peristiwa itu kejadian? Pasti dalam sebuah berita itu ada tempat kejadian. Kapan? Waktunya. Kejadiannya kapan? Waktunya kapan? Pasti ada. Siapa dan orang yang terlibat dalam itu siapa saja? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa saja yang mengalami dalam peristiwa itu? Mengapa bisa terjadi dan bagaimana kejadiannya? Kalau mengacu pada 5W1H, 5W1H ini merupakan bahasa Inggris. 5W-nya what, where, when, who, why, dan hanya how, bagaimana. Beberapa unsur berita ini wajib dipahami kalian agar kalian bisa menentukan isi dari berita tersebut. Saya sajikan sebuah berita yang pendek, antrian panjang di Pelabuhan Merak. Nah, saya kasih beberapa contoh. 10 hari menjelang Lebaran, 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 bulan 11. Pelabuhan Merak, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. 10 hari menjelang Lebaran, hari Sabtu tanggal 15 November, ini merupakan jawaban dari kapan. Jawaban dari nomor 3. Kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya 10 hari menjelang Lebaran, hari Sabtu tanggal 15 November. Jelas ya? Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Pelabuhan penyeberangan Merak. Kemudian, peristiwa apa yang terjadi? Kalau peristiwa apa yang terjadi, kalian bisa melihat judul. Antrian panjang di Pelabuhan Merak. Yang terjadi di sana, antrian panjang di Pelabuhan Merak sampai 100 meter. Nah, kemudian siapa saja? Di sini ada supir truk. Mengapa peristiwa itu terjadi? Bisa kalian, ini jawabannya. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok atau non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Berarti akibatnya dari ini. Kenapa kemacetan itu bisa terjadi? Karena truk itu pada tanggal 15 itu mengejar waktu sebelum tanggal 21 dan 25 November.
Karena pada tanggal 21 dan 25 November ini larangan untuk truk melintas di Pelabuhan Merak. Maka truk-truk yang mau menyeberang dan mengangkut non sembako itu melintasi tanggal 15 November tersebut. Karena untuk menghindari tanggal 21 sampai tanggal 25-nya ini. Itu jawaban mengapa. Kemudian bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Nah, penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak. Jawabannya ini, penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter di pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat dari penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, ini jawaban untuk bagaimana. Apakah sudah mengerti? Kalau kalian belum mengerti, silahkan bertanya di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.